Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku, Savana Putri. Kali ini seperti biasa, aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa buat kalian. Hari ini beasiswanya apa sih? Nah, hari ini beasiswanya itu seperti yang kalian tunggu-tunggu banget. Beasiswanya ke Korea nih. Wah, oke. Jadi beasiswanya itu yaitu beasiswa S1 Korea 2020 GKS atau KGSP Undergraduate Full Scholarship. Wah, menarik banget kan? Jadi kita langsung mulai aja ke videonya. Oke, jadi pemerintah Korea Selatan kembali menawarkan Global Korea Scholarship atau GKS Program for Undergraduate Degree yang dulunya dikenal dengan sebutan beasiswa KGSP tahun 2022. Jadi beasiswa ini ditawarkan bagi lulusan SMA, SMK atau sederajat yang ingin melanjutkan kuliah S1 di Korea Selatan. Nah, beasiswa S1 Korea GKS program rutin ditawarkan setiap tahunnya. Jadi jika kalian atau jika tahun ini kalian masih belum bisa mendaftar, kalian bisa mencoba lagi mendaftar di tahun depan. Jadi pendaftaran beasiswa S1 Korea GKS program dibagi menjadi dua jalur, yaitu melalui University Track atau jalur universitas dan Embassy Track atau jalur kedutaan besar Korea di Jakarta. Nah, sekarang aku bakal sebutin kuota beasiswanya. Jadi kuota yang disediakan untuk peserta dari Indonesia pada tahun 2022 yang mulai dari University Track itu 3 orang dan Embassy Track 5 orang, jadi totalnya ada 8 orang. Kemudian untuk durasi beasiswanya sendiri, untuk total masa studi 5 sampai dengan 7 tahun. Di mana 1 tahun training bahasa Korea dan 4 sampai 6 tahun itu program kuliah S1-nya. Sekarang kita masuk ke cakupan beasiswa S1 Korea GKS program ini. Jadi cakupan beasiswanya itu yaitu gratis biaya perkuliahan, uang pendaftaran plus tuition fee. Waduh, sekarang cakupannya yaitu tiket pesawat PP Indonesia Korea pada awal dan akhir masa studi, tunjangan kedatangan 200.000 Korean won atau setara dengan kurang lebih 2,4 juta yang diberikan satu kali saat kedatangan di Korea. Kemudian tunjangan hidup sejumlah 900.000 Korean won atau setara dengan 10,9 juta per bulannya. Kemudian hibah kemampuan bahasa Korea senilai 10.000 Korean won atau kurang lebih sekitar 1,2 juta setiap awal bulan apabila kalian memiliki skor topik atau Test of Proficiency in Korea level 5 atau level 6. Kemudian hibah penyelesaian beasiswa senilai 100.000 Korean won atau sekitar 1,2 juta bagi yang berhasil menyelesaikan perkuliahan dan akan kembali ke Indonesia. Kemudian cakupan beasiswanya gratis training bahasa Korea selama 1 tahun sebelum perkuliahan dimulai yang dilaksanakan di institusi bahasa di Korea. Kemudian cakupannya terakhir yaitu biaya asuransi kesehatan tiap semester. Wah, banyak banget kan cakupan beasiswanya. Sekarang kita masuk ke persyaratan pendaftarannya. Jadi persyaratan beasiswa S1 Korea GKS program ini, yang pertama ada syarat kebangsaan, merupakan warga negara dari negara yang ditawarkan beasiswa salah satunya Indonesia. Peserta maupun orang tua bukan merupakan warga negara Korea Selatan. Lalu persyaratan yang kedua level pendidikan. Untuk bagi lulusan SMA atau SMK atau sederajat dapat mendaftar program Bachelor Degree atau S1 atau program Associate Degree atau diploma. Bagi lulusan setara diploma hanya dapat mendaftar Bachelor Degree atau S1. Kemudian persyaratan yang ketiga yaitu persyaratan nilai. Memiliki nilai rata-rata kumulatif di atas 80 dalam skala 100 atau berada dalam peringkat 20% teratas dalam satu kelas atau mempunyai CGPA atau Cumulative Grade Point Average yaitu 2,4 dalam skala 4,0, 2,80 dalam skala 4,3, 2,91 dalam skala 4,5 dan
3,23 dalam skala 5,0. Nah, apabila transkrip nilai peserta tidak mencantumkan informasi mengenai CGPA atau tidak dapat mengkonversi nilainya pada salah satu skala GPA atau skala 4,0, 4,3, 4,5, 5,0 atau 100, maka peserta juga wajib melampirkan dokumen tambahan dari pihak sekolah berisi penjelasan sistem penilaian yang digunakan. Kemudian persyaratan yang keempat yaitu usia. Berusia tidak lebih dari 25 tahun atau lahir setelah 1 Maret tahun 1997. Kemudian syarat yang kelima yaitu syarat kesehatan, memiliki kondisi kesehatan yang baik jasmani maupun rohani untuk menempuh studi di Korea Selatan. Lalu syarat yang keenam yaitu larangan. Jadi peserta yang merupakan lulusan sekolah menengah di Korea atau telah mendapatkan gelar S1 sebelumnya tidak dapat mendaftar program beasiswa ini, sedangkan bagi peserta yang sebelumnya pernah melakukan pertukaran pelajar atau kunjungan studi di Universitas Korea bisa mendaftar. Kemudian peserta yang sebelumnya pernah mendapatkan beasiswa program gelar dari salah satu beasiswa pemerintah Korea Selatan tidak dapat mendaftar beasiswa ini. Peserta hanya dapat memilih salah satu jalur pendaftaran, University Track atau Embassy Track. Tidak diperbolehkan keduanya. Jadi apabila ketentuan mendaftar pada kedua jalur pendaftaran, maka berkas pendaftarannya akan diabaikan pada tahapan seleksi kedua. Kemudian peserta yang pernah mengundurkan diri setelah dipilih menjadi penerima beasiswa GKS atau KGSP sebelumnya maupun yang pernah didiskualifikasi selama masa penerimaan beasiswa GKS sebelumnya tidak dapat mendaftar kembali beasiswa ini di tahun ini. Sekarang kita masuk ke dokumen yang dibutuhkan. Jadi dokumen apa aja sih yang dibutuhkan? Yang pertama itu ada application form atau form yang pertama. Kemudian form yang kedua ada personal statement. Lalu form yang ketiga ada study plan atau rencana studi. Lalu form yang keempat itu satu surat rekomendasi, bisa dari kepala sekolah, guru, atau ketua jurusan. Surat rekomendasi ini harus dimasukkan ke dalam amplop dan disegel khusus pendaftaran Embassy Track, dan kalian juga melampirkan 2 surat rekomendasi. Dan form yang kelima yaitu GKS Applicant Agreement. Kemudian yang keenam ada form yang keenam itu ada Personal Medical Assessment. Lalu bukti kewarganegaraan peserta. Contohnya misalnya kayak akte lahir atau kartu keluarga gitu. Kemudian salinan resmi ijazah SMA atau SMK atau sederajat atau ijazah sekolah tinggi setara diploma atau associate degree. Kemudian salinan transkrip nilai SMA, SMK atau sederajat atau diploma. Apabila transkrip nilai tidak menggunakan sistem penilaian skala 4,0, 4,3, 4,5, 5,0 atau 100, maka nilai harus dikonversi dulu ke salah satu sistem penilaian skala yang telah aku sebutkan tadi dengan menyertakan dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh sekolah atau institusi. Kemudian salinan sertifikat kemampuan bahasa Korea atau TOPIK atau salinan sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau TOEFL atau TOEIC atau IELTS. Nah, dokumen ini sifatnya tidak wajib ya guys, tidak wajib dilampirkan. Jika ada, kalau kalian punya sertifikat ini bisa banget untuk kalian lampirkan. Kemudian sertifikat penghargaan yang pernah didapatkan. Dan ini juga opsional, lampirkan jika kalian ada dan jika dibutuhkan juga. Kemudian yang terakhir salinan paspor pemohon atau lampirkan jika dibutuhkan. Untuk salinan paspor pemohon ini intinya opsional, maksudnya kalau dibutuhin, kalau diminta dari pihak panitia kalian bisa lampirkan. Jadi ini buat catatan aja, untuk form 1 sampai dengan form 6 kalian bisa langsung download formnya di link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Kemudian seluruh dokumen harus diserahkan dalam ukuran kertas A4 atau letter, dan apabila ukuran dokumen lebih kecil daripada ukuran kertas A4 atau letter, tempelkan pada kertas kosong ukuran A4. Sedangkan apabila ukuran dokumen lebih besar daripada ukuran kertas A4, maka lipat dokumen seukuran kertas A4.
Kemudian seluruh berkas dokumen harus menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Korea. Apabila dokumen misalnya kayak ijazah atau transkrip nilai masih dalam bahasa Indonesia, kalian bisa banget gunain jasa terjemah atau jasa penerjemah gitu. Intinya kalian harus mentranslate ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea, guys. Kemudian salinan resmi artinya fotokopi dari dokumen asli yang telah dilegalisasi oleh institusi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Jangan kalian serahkan. Jadi jangan pernah kalian menyerahkan dokumen asli karena seluruh dokumen yang diterima oleh pihak penyelenggara tidak akan dikembalikan ke kalian atau ke peserta. Nah, untuk seluruh berkas dokumen yang udah aku sebutkan tadi harus diurutkan berdasarkan checklist pada halaman pertama dan diberi nomor serta label pada bagian pojok kanan atas. Contohnya pada di yang urutan ke-9 tadi ada transkrip nilai. Kemudian untuk pendaftaran University Track, kalian melampirkan satu set berkas dokumen yang udah aku sebutkan tadi. Kemudian untuk pendaftaran Embassy Track, kalian bisa melampirkan satu set berkas dokumen yang sudah aku sebutkan tadi juga, termasuk 2 surat rekomendasi asli dalam satu amplop. Pihak Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta akan membuat 3 salinan jika diperlukan. Kemudian kita masuk ke cara mendaftar beasiswa S1 Korea GKS University Track atau jalur universitas ini. Para peserta yang mendaftar beasiswa GKS melalui University Track hanya bisa memilih jurusan yang berhubungan dengan ilmu alam atau natural science dan teknik atau engineering. Untuk daftar pilihan universitas di Korea Selatan dalam jalur University Track ini atau jalur universitas, kalian bisa langsung lihat pada gambar ini. Dan untuk daftar pilihan jurusan dan program studi beasiswa GKS University Track, kalian bisa langsung download aja pada link ini atau kalian bisa cek di description box aku untuk linknya. Nah, apabila link download tidak berfungsi atau error gitu, kalian bisa unduh langsung atau download langsung melalui link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Kemudian pilih tulisan 2020 GKS-U University Information.zip. Nah, peserta hanya bisa memilih satu universitas dan satu jurusan saja. Untuk pendaftaran beasiswa S1 Korea GKS University Track ini dilakukan secara langsung pada universitas yang dituju di Korea Selatan. Untuk tata cara pendaftaran beasiswa GKS pada setiap universitas berbeda-beda. Oleh karena itu, kalian harus rajin-rajin ngecek website resmi universitas yang dituju mengenai persyaratan, ketentuan pendaftaran, dan batas waktu pendaftaran beasiswa GKS di universitas yang kalian tuju. Selain itu, kalian juga bisa menghubungi kontak person dari universitas yang dituju dan kalian bisa lihat daftar kontak personnya pada link ini atau kalian bisa cek di description box aku dan atau di halaman 36 di appendix C Contact of University atau University Track. Dan untuk batas waktu pendaftaran beasiswa GKS University Track ini, setiap universitas itu berbeda-beda, namun tidak melebihi tanggal 20 Oktober 2021. Dan apabila lolos seleksi dokumen, peserta akan mengikuti seleksi tahap 1 berupa wawancara. Untuk pengumuman hasil dari wawancara dari pihak universitas akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2021. Selanjutnya, pengumuman seleksi tahap 2 oleh pihak NIIID akan ditampilkan pada website ini dan sekitar akhir bulan pada bulan November 2021. Dan untuk pengumuman final hasil seleksi juga akan ditayangkan pada website yang aku sebutkan tadi sekitar bulan Desember 2021. Sekarang kita masuk ke cara mendaftar beasiswa S1 Korea GKS Embassy Track atau jalur Kedutaan Besar Korea. Nah, untuk pendaftaran beasiswa GKS Embassy Track melalui jalur Kedubes Korea Selatan di Jakarta ini dibuka untuk semua jurusan. Ada program gelar sarjana dengan durasi 5-6 tahun, misalnya arsitektur, kedokteran. Kemudian baru ditambahkan pada GKS Trip University 2022.
Nah, untuk daftar pilihan university di Korea Selatan, untuk embassy track atau jalur kedutaan besar, kalian bisa lihat pada gambar ini. Dan untuk daftar pilihan jurusan dan program studi beasiswa GKS Embassy Track, kalian bisa langsung download pada link ini. Dan apabila downloadnya error atau linknya nggak berfungsi, kalian bisa langsung download pada link ini. Kemudian pilih tulisan 2022 GKS Trip University Information.zip. Nah, kalian harus memilih 3 universitas dan harus menyertakan minimal 1 universitas Type B, atau kalian bisa lihat lagi pada gambar yang aku tunjukkan tadi. Jadi ada universitas Type A, Type A, dan Type B. Nah, kemudian lengkapi berkas dokumen persyaratan yang udah aku sebutkan tadi, yang di awal-awal. Kemudian cantumkan pada amplop dan kirimkan pada alamat. Dan untuk formatnya sendiri, kalian tulis nama kalian, nama lengkap. Kemudian 2022 Global Korea Scholarship Embassy of the Republic of Korea di Jalan Gatot Subroto, Kavling 57, Jakarta 12950 di telepon ini. Nah, untuk khusus pendaftaran via Embassy Track ini, selain mengirimkan berkas dokumen yang aku sebutkan tadi, kalian juga wajib mengisi formulir secara online pada form ini atau pada link ini. Dan informasi yang tertera pada berkas dokumen dan formulir online harus sama, nggak boleh beda. Dan untuk batas waktu pendaftaran beasiswa S1 Korea GKS program Embassy Track ini sampai dengan 1 Oktober 2021 jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Wawancara online akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2021. Kepastian tanggal dan waktu wawancara akan diinformasikan beberapa hari sebelumnya. Kemudian untuk pengumuman seleksi tahap 1 oleh pihak Kedubes Korea dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2021. Selanjutnya untuk pengumuman seleksi tahap 2 oleh pihak NIEED dilaksanakan pada bulan November 2021. Untuk seleksi tahap 3 oleh masing-masing universitas dilaksanakan pada Desember 2021. Dan untuk pengumuman final hasil seleksi juga akan dilaksanakan pada bulan Desember 2021. So guys, jadi informasi yang aku sebutkan tadi yang ada di video ini merupakan hanya sebuah rangkuman singkat aja. Dan sebelum mendaftar, pastikan kalian harus udah membaca seluruh ketentuan pendaftaran dan informasi mengenai universitas yang ada di Korea pada website ini, atau kalian bisa cek di description box aku agar tidak ada kesalahan karena aku nyampein secara singkat aja. Oke guys, jadi itu aja bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai pendaftaran beasiswa S1 Korea KGSP ini, kalian bisa langsung menghubungi email ini. Atau kalian juga bisa menghubungi kontak Kedubes Korea di Jakarta. Nah, jadi segala informasi yang aku bagiin ke kalian yang ada di video ini, aku dapatkan dari sumber website resminya, yaitu di website ini, atau kalian bisa cek di description box aku. Oke guys, jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika aku ada salah pengucapan atau ada salah kata. Dan buat kalian, semangat! Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!